就是屠龙天神。是时候放下仇恨。清醒的人更应该明智。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan menyajikan sedikit spoiler Sising G season 5 episode 36 yang akan rilis Rabu depan ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. 杀个片甲不留。 Pertempuran antara Asura dan Dewa kini bertambah sengit. Raja Gila yang hampir melukai Dewa Sasin kini tiba-tiba saja ditengahi oleh Raja Harta Ling Bao Tianzun. Raja Gila sangat terkejut dengan kedatangan dari Dewa kuno itu. Dan ini adalah pertama kalinya Raja Gila bertemu dengan salah satu dari leluhur para dewa itu. Akan tetapi, Raja Gila tak peduli siapapun lawan di depannya. Bahkan walaupun itu adalah dewa yang menciptakan dirinya, ia juga tak peduli bagaimana ia berasal, karena bangsa Asura telah memilih jalannya sendiri selama ribuan tahun. Dan saat ini Raja Gila bertekad akan memusnahkan seluruh dewa surga, termasuk ketiga dewa kuno itu. Jiwa tempur Raja Gila kini semakin terbakar dengan membara. Ia pun lalu ancang-ancang dengan tebasan terkuatnya, dan pedang iblis Asura, matilah Ma'uwet. Tebasan yang super kuat ini membuat Dewa Sasin yang melihatnya pun kini jadi panik dan berteriak agar Ling Bao Tianzun berhati-hati. Dan mak jeder, Ling Bao pun dengan cepat merilis perisai sucinya untuk menahan tebasan Raja Gila. Tebasan Raja Gila yang begitu kuat tampaknya membuat Ling Bao Tianzun pun agak kewalahan menangkisnya. Samar-samar tebasan itu menggerus perisainya dan akan mulai melukai tubuh abadinya. Jelas hal itu membuat Ling Bao kaget dan marah. Ia lalu mulai mengulurkan senjatanya sambil menegaskan kepada Raja Gila bahwa dengan memulai perang ini, maka Asura sama saja cari mati. Surga bukanlah tempat yang bisa diancam oleh Asura, dan itu telah dibuktikan di masa lalu. Raja Harta pun segera mengulurkan tombak sucinya dan mak jeder. Tembakan dari leluhur dewa itu membentuk ledakan bola cahaya disertai petir yang dahsyat yang langsung mengempaskan Raja Gila dan pasukannya. Walaupun begitu, tampaknya ekspresi Raja Gila masih biasa saja dan tak ketakutan sedikit pun. Di situ ia balas berkata bahwa apa yang dikatakan Ling Bao Tianzun adalah sebuah kekeliruan, karena di perang zaman dulu ia tak ada di sana. Jawaban itu jelas membuat Ling Bao mulai geram dan ia menganggap kalau Raja Gila begitu angkuh. Ling Bao lah yang menciptakan Asura. Walaupun ia tak suka bertarung, akan tetapi Ling Bao menegaskan kalau ia dengan mudah bisa menghanyutkan seluruh bangsa Asura. Raja Gila pun kini juga sangat marah dan ia tak gentar sedikit pun. Malah ia balik menantang Raja Harta untuk maju dan melihat siapa sebenarnya yang angkuh. Cahaya terang kini mulai keluar dari jari-jari Ling Bao Tianzun. Cahaya itu mulai memancar dan menyebar ke arah dinding-dinding benteng. Dan tiba-tiba saja dinding itu mulai bergetar dan bergerak. Yang ternyata dinding itu kini disulap menjadi sebuah golem manusia dinding raksasa yang hidup oleh Ling Bao Tianzun. Yang ternyata dinding itu kini disulap menjadi sebuah golem manusia dinding raksasa yang hidup oleh Ling Bao Tianzun. Dan tak hanya itu, Ling Bao pun kini memancarkan kekuatannya lagi yang dengan cepat merubah semua tembok yang ada. Ribuan tembok kini mulai bergerak dan menjadi pasukan raksasa yang siap melumat Asura yang mendekat. Jelas hal itu sangat mengagetkan para Asura. Dan tak menunggu waktu lama, Asura pun kini dibuat kocar-kacir. Para dewa pun kini juga sangat terkejut dengan kemampuan dewa kuno itu, karena mereka baru pertama kalinya melihat kemampuan Raja Harta yang seperti ini. Para pasukan raksasa batu ini sungguh kuat, dan hal ini tentunya membuat moral pasukan surga dengan cepat menjadi naik. Raja Harta pun kini mulai mendarat dengan santuy. Ia menilai dengan ini harusnya sudah bisa menghentikan para Asura. Disusul dengan Dewa Sasin yang juga mendarat di dekat Ling Bao Tianzun. Wajah Dewa Sasin kini menjadi serius karena dia melihat salah satu lengan kanan Ling Bao Tianzun mengucurkan darah. Menyadari hal itu, Ling Bao pun dengan cepat segera menutupi lukanya dan mengatakan kalau ini hanyalah luka kecil. Akan tetapi dia mengakui kalau Raja Gila merupakan raja yang paling kuat di antara raja yang lain. Ling Bao pun juga mengaku kalau ia juga tak mahir dalam pertempuran jarak dekat. Dia hanya bisa berharap Asura akan segera mundur. Sementara itu, ekspresi Raja Gila pun tak menunjukkan rasa panik sama sekali. Dia yakin kalau ini tak akan berlangsung lama. Dan ia pun kini mulai melesat untuk melakukan sesuatu.
杀个片甲不留。 Sementara itu, Shin diperlihatkan Tathagata yang telah kembali ke surga. Akan tetapi ia dikejutkan dengan pelayan Dewa Sasin yang saat ini dengan panik melaporkan bahwa Suma telah melarikan diri. Suma pun kini sudah berada di sisi luar istana surga. Saat ini di hadapan matanya, Suma benar-benar sedang menonton bangsanya kini sedang berperang dengan para dewa. Suma pun menatap dengan serius kepada ayahnya yang gagah berani ikut dalam peperangan ini. Sehingga ia berpikir bahwa sebagai seorang Asura, dia tak punya pilihan lagi kecuali ikut berperang. Tangannya pun kini telah memegang pisaunya dengan erat. Tapi tiba-tiba saja Tathagata pun muncul dan ia segera menyarankan Suma agar segera meletakkan senjatanya. Akan tetapi Suma pun kini malah menghunuskan pisaunya kepada Tathagata dan menyuruhnya agar tak mendekat sambil berteriak bahwa dia dan Tathagata berbeda dan tak seharusnya mereka berdua bekerja sama seperti ini. Tapi dengan cepat Tathagata pun menyadarkan Suma kembali dan berhasil membuat Suma menurunkan pisaunya. Jadi itulah sedikit spoilernya buat Rabu besok ya lur. Dari sini kita belum tahu nih gimana nanti Raja Gila bisa berduel dengan Sun Wukong sesuai trailernya ya. Jadi kita tunggu aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi 更 wabarakatuh. 干这。